Silakan duduk saudara-saudaraku, shalom. Bolehkah beri salam dulu kiri kanannya sebelum kita mulai firman Tuhan kita dengar? Katakan kepada kiri kanan Anda, selamat pagi, tanyakan keadaannya. Ya, tanyakan sehatkah? Jangan tanya uangnya, jangan. Ya, tanya saja sehatkah? Bagaimana nyenyak tidur hari ini? Haleluya. Saudara-saudaraku, dalam kita beribadah jangan selalu anggap remeh ya dengan apa saja dalam ibadah kita, karena betapa agunglah rahasia ibadah kita. Kata kitab Alkitab katakan bahwa kita mengalami sebuah keagungan, kita bisa menikmati, merasakan keagungan Tuhan dalam ibadah. Hari ini saya akan mencoba membagikan tentang ketaatan berbuah berkat. Sekali lagi, ketaatan itu berbuah berkat. Nah, kita akan coba melihat kebenaran-kebenaran ini. Nah, Anda siapkan Alkitab Anda, catatan Anda, handphone Anda. Kalau Anda mau catat, mau tulis di handphone. Kemudian jangan lupa matikanlah semua yang masuk, ya. Pakai mode pesawat langsung. Jadi tinggallah Alkitab Anda saja. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, bahwa jangan pernah anggap remeh setiap Anda mendengar firman. Jangan pernah menganggap saya sudah tahu. Jangan pernah berkata itu saja. Jangan pernah berkata siapa yang khotbah. Itu berarti Anda meremehkan firman Tuhan disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Kalau bukan si A atau bukan si B, kayaknya kurang mantap. Enggak, saudara-saudara. Firman Tuhan itu wajib hukumnya kita dengarkan dengan baik. Itu sebabnya pagi hari ini saya berikan dalam saat teduh kita pagi hari yang sudah dikirim, yaitu Amsal 13 ayat 13. Dalam beberapa terjemahan, dalam Amsal 13 ayat 13, yang terjemahan baru LAI berkata demikian: siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan mendapat balasan. Itu terjemahan baru, terjemahan LAI yang kita ada, yang biasanya kita pegang, Alkitab manual yang kita pegang. Namun ada terjemahan lain yang saya coba ambil, itu dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dia mengatakan ayat ini, siapa meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang yang menaatinya akan mendapatkan pahala. Kata pahala itu disinkronkan atau disamakan dengan menerima balasan. Nah, satu terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, saya mengambil ayatnya bilang, orang yang meremehkan ajaran Tuhan itu akan mencelakakan dirinya. Sedangkan orang yang taat pada hukum Allah akan mendapat upahnya. Jadi kata menerima balasan itu sinonim dengan mendapatkan upahnya. Jadi balasan, mendapatkan pahala, lalu kemudian mendapatkan upahnya. Kalau yang taat kepada perintah itu akan memperolehnya, tapi yang meremehkannya akan menerima akibatnya, binasa atau mencelakakan dirinya. Jadi saudara-saudara, setiap kita mendengar firman jangan anggap remeh, jangan anggap enteng ketika berita firman disampaikan buat saudara. Nah, hari ini saya rindu saya yakin Anda tidak meremehkan kebenaran. Maksudnya begini, ada orang yang firman Tuhan itu saya sudah tahu, sudah 10 kali dia baca-baca. Udah tahu nyaku itu katanya. Udah tahu aku kisah tentang apa? Tentang misalnya hari Natal, kedatangan Tuhan, ya. Dia lahir ke bumi. Wah, udah tahu aku itu. Udah ngerti nyaku itu. Dari dulu ke dulu sudah ku tahu itu. Nah, itu Anda remehkan kebenaran. Harus Anda dengarkan dengan baik.
langkah demi langkah, satu demi satu, sehingga Anda akan mendapatkan berkatnya. Ingat, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Katakan amin. Sama seperti kasih-Nya itu baru setiap hari bagi kita. Allah tidak pernah mau memberikan kepada kita makanan basi. Allah ingin memberikan kepada kita makanan yang segar. Itu sebabnya Anda harus tangkap firman Tuhan. Ketika Tuhan itu berbicara melalui hamba-hambanya, itu merupakan sesuatu yang baru Anda akan tangkap lagi. Bisa jadi firman itu seperti firman mematikan atau kalimat yang mematikan begitu, ya biasa. Tapi ternyata ketika Anda ulangi dan dengar lagi, ternyata itu firman jadi firman yang menghidupkan buat saudara. Itu sebabnya bagi saya selalu, kalau belajar firman Tuhan, maka belajar firman Tuhan itu membuat saya tahu diri semakin bodoh. Herannya ada orang yang karena dia sudah belajar katanya, dengan titelnya seabrek, dia pikir dia sudah tahu banyak, dia pikir dia sudah banyak tahu. Ternyata tidak. Dan menurut ayat ini, kata di situ ada taat. Perhatikan baik-baik. Taat firman, taat pada hukum Allah, maka kata ayat ini akan mendapatkan belasannya, kata mendapat pahalanya. Maka akhirnya saya kembali menyadari untuk mengerti firman. Halo, bagi hidup saya, semakin hari mengerti firman, itu akan ditambahkan buat Anda dan saya, atau dibukakan rahasia firman itu ketika Anda dan saya belajar taat. Belajar apa saudara? Taat. Oswald Chambers, ya, dia pernah menuliskan, saya dapat, dia bilang begini: pengertian firman tidak pernah akan diperoleh melalui jalur akademis. Saya waktu pernyataan itu, berarti nggak perlu sekolah, berarti nggak perlu studi, belajar teologi kah, sekolah Alkitab kah. Pengertian firman tidak diperoleh melalui jalur akademis. Berarti akademis itu kan sekolah. Saya dulunya berkata, salah ini, anak mungkin. Harus belajar, kita tahu, maka kita ngerti firman Tuhan. Baru ketika saya melayani, makin hari saya sadari, betul, banyak orang ternyata sudah kuliah sekalipun, detailnya seabrek sekalipun, ternyata Anda bisa lihat banyak sekarang yang justru makin sesat. Betul nggak? Makin miring-miring. Adalah dibilangnya Yesus bukan Tuhan, adalah dibilangnya Yesus itu bukan manusia biasa, adalah yang bilang Roh Kudus itu tenaga aktif Allah, ada macam-macam. Baru kemudian saya sadari, rupanya untuk membuka rahasia firman supaya dimengerti pada saya adalah saya harus belajar taat. Jadi waktu saya mentaati firman Tuhan, baru saya ngerti, iya. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud Oswald Chambers itu adalah kau menangkap firman, mengerti itu di dalam, bukan melalui ini otak. Otak bilang tahu, sudah tahu, tapi ini belum sampai di sini. Itu persoalannya. Gereja terlalu banyak memberikan pengetahuan, baik sih, tapi tanpa ketaatan. Akhirnya nggak nangkep firman itu, nggak mendarat di dalam dirinya. Bahasanya bilang tidak bertumbuh imannya, bertumbuh hanya pengetahuan. Otaknya makin besar, besar dan besar. Sebentar lagi meletuslah itu. Tetapi tidak belajar bagaimana mentaati apa kata kebenaran. Jujur, sebagai contoh, Anda kalau buat dosa, Anda buat salah, apa yang Anda lakukan? Kebanyakan gereja atau jemaat atau terlebih lagi orang Kristen yang katanya udah percaya,
Begitu dia salah dosa, yang paling sering dilakukan menyesal. Menyesal tapi nggak bertobat. Maksudnya apa? Besok lakukan lagi, minggu depan lakukan lagi, bulan depan lagi. Berarti Anda tidak berjalan dalam ketaatan, hanya menyesal, hanya sebatas menangis. Dan itu saya banyak temukan orang. Begitu dia sakit, begitu susah, Pak, inilah. Lalu ada lagi yang paling luar biasa lagi, doakan saya Pak, kalau saya sehat Pak, saya akan melayani Tuhan. Lalu saya tanya, sakit apa Bapak? Gagal ginjal Pak. Macam mana kau nanti udah melayani kau gagal ginjal? Kadang-kadang pusing otak saya. Kenapa enggak dari waktu sehat kau mau melayani Tuhan? Kenapa udah mau mati baru kau bilang kau mau melayani Tuhan? Lagu kau naikkan lagu lagi, hidup ini adalah kesempatan. Macam mana hidup ini kesempatan? Udah gagal ginjal. Kadang-kadang gak habis pikir saya. Halo, selama kau sehat, taatlah pada firman. Supaya apa? Supaya nanti baru engkau akan mengerti lebih lagi apa semuanya kebenaran-kebenaran yang sudah kau dengar. Kau akan makin mengerti. Begitu Anda taati, contoh, Anda dihina orang, Anda ditipu orang, Anda dimaki orang, Anda praktekkan firman saja, belajar ngampuni, serahkan sama Tuhan. Anda taati, sakit memang iya, menderita iya, capek iya, tapi begitu Anda taati, begitu Anda dalam berbagai kesulitan ini Anda tetap berkata aku mau taat pada Tuhan, saya beritahu pada saudara, endingnya engkau akan berkata benar Tuhan itu. Nah, itu di situ dia, betul Tuhan itu. Jadi saudara, jangan anggap remeh dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Langsung ya, bacaan kita. Mari kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sesuai dengan tema kita, ketaatan berbuah berkat. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya rindu kita baca bersahut-sahutan dan kita akan lihat ayat ini dalam topik tema kita pada hari ini. Saya baca ayat yang ganjil, saudara-saudaraku baca ayat yang genap. Saya baca yang ganjil. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Terus 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11 sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Itulah kisahnya kalau pembacaannya. Kalau ini yang Anda baca begini semua, pasti ada yang Anda akan mungkin banyaklah, saya rasa, bukan ada, banyak di antara saudara udah tahu kisah ini, udah ngerti prosesnya itu bagaimana Yesus membawa atau mengambil atau menjadikan murid-muridnya yang pertama, mengambil murid-muridnya itu dari nelayan-nelayan. Ya, kisah itu Anda sudah tahu.
Tapi sebagai orang yang tidak meremehkan firman, Anda akan berkata, Tuhan, pesan apa yang mau kau sampaikan dari firman yang kubaca hari ini? Itu artinya Anda sedang berkata, aku tidak meremehkan firman Tuhan. Oke? Nah, kalau kita melihat di ayat ini, buka slide-nya ya. Lukas 5 ayat 4 dan sampai 5 ini, Yesus itu yang memerintahkan. Bertolaklah ke seberang. Bertolak agak ke dalam, agak ke tengah begitu ya. Bertolak agak ke tengah, ke tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkan jalamu. Tapi Simon menjawab begini, Guru, ini dengar baik ini. Saya mau kita belajar dulu kata guru. Kenapa Yesus dipanggil oleh orang-orang guru? Dari mana Yesus dapat predikat guru? Nah, ini sebuah pertanyaan. Dari situ dulu kita belajar ngelihat, kenapa Yesus itu banyak orang memanggil dia rabi, guru. Dari mana itu? Nah, ini saya coba ulang pelan-pelan untuk kita tahu. Ketika Yesus lahir, dia itu punya orang tua, Yusuf dan Maria adalah keturunan Yahudi. Katakan bersama dengan saya, keturunan Yahudi. Maka karena Yesus lahir dari rahim Maria, dia juga keturunan Yahudi. Ada satu ayat menarik di dalam Lukas, hanya Injil Lukas yang menuliskan. Lukas 2 ayat 51, waktu Yesus dan mamanya, bapaknya berada di Yerusalem, usianya 12 tahun. Karena mempersembahkan korban begitu seperti biasanya setiap tahun. Tapi Yesus berada di Bait Allah bertanya jawab dengan ahli Taurat. Umurnya 12 tahun. Lalu mencari-carilah orang tuanya. Waktu pulang di tengah jalan mereka nggak temukan Yesus di mana. Balik ke Yerusalem mereka cari-cari dan akhirnya ditemukan Yesus berada di antara para ahli Taurat bertanya jawab. Nah, di situ Yesus berumur 12 tahun. Disitulah hanya ditampilkan Yesus pada umur 12 tahun. Nanti setelah itu umur 30 tahun. Jadi umur 12 tahun sampai 30 tahun di mana Yesus? Itulah yang sering sekali ditanyakan banyak orang. Tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Yesus, di mana dia? Orang yang bodoh, yang tidak mau belajar akan berkata, ya begitulah. Apa bilang? Ya udah di situnya itu. Adanya dia di dunia. Di mana? Oh, lagi bertapa dia di gua, mencari wangsit. Itulah orang-orang yang bodoh itu. Karena Yesus adalah keturunan Yahudi, Lukas 2 ayat 51 menuliskan sedikit banyaknya keterangan ini menjadi acuan. Lalu ia pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Lukas 2 ayat 51 itu kan. Lalu berkata, ia tetap berada dalam asuhan mereka. Berarti asuhan orang tuanya Yahudi. Berarti Yesus akan dididik secara Yahudi. Anda mengerti maksudnya? Jadi karena Yesus berada dalam asuhan orang tuanya, maka orang tuanya itu akan mengajarkan, atau Yesus akan menerima pendidikan pola Yahudi. Tahapan dalam pendidikan pola Yahudi adalah sebagai berikut. Ada 5 paling tidak jenjang. Yang pertama itu yang disebut mikrah. Mikrah ini usia 5 tahun mulai diajarkan membaca Taurat.
Jadi usia 5 tahun. Makanya kita sebenarnya usia 5 tahun sudah mulai diperkenalkan huruf-huruf begitu ya. Lalu yang kedua, usianya 10 tahun, dia yang disebut misnah. Lalu usianya yang 13 tahun, ini 13 tahun, misvot. Jadi Yesus pada umur 12 tahun ditampilkan, dia di usia 12 tahun. Kenapa dia ada di bait Allah? Yahudi umur 12 tahun dia akan menerima hukum Taurat. Itulah yang disebut dengan bar mitzvah. Pada umurnya yang 15 tahun pendidikan Talmud. Dan umurnya 20 tahun dia midras. Maka dari kata midras inilah muncul kata madrasah. Midras. Di usia 20 tahun dia harus belajar teologi 10 tahun. Itu memang aturan Yahudi. Makanya umur 30 tahun Yesus tampil. Dia sebagai guru. Ngerti kira-kira maksudnya? Jadi waktu dia sebagai guru, dan ingat di dalam Alkitab, Anda lihat catatan di Alkitab, tidak ada satupun ahli Taurat, tidak ada satupun orang Farisi yang menentang keguruannya, kerabiannya. Nggak ada. Kau guru ecek-ecek, kenapa kau bilang kau guru? Dari mana kau belajar? Kau bilang kau rabi, orang bilang kau rabi. Dari mana kau belajar? Tidak ada pertanyaan dan sanggahan. Mengapa? Karena lisensinya ada. Yesus belajar di usia itu. Nangkap kira-kira maksudnya? Maka ketika orang banyak memanggil Yesus guru, itu hal biasa. Apalagi waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menjawab apa namanya godaan setan dengan perkataan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Itu artinya Yesus belajar. Makanya kita harus belajar firman. Kulihat sekarang gereja-gereja temporer ini, gereja-gereja yang modern ini, taunya nyanyi-nyanyi aja. Makanya banyak aja sesat. Nyanyinya saja, nggak ada firman Tuhan. Belajarnya gimana? Yesus itu Tuhan atau tidak? Yesus itu manusia atau bagaimana caranya? Kok bisa? Tritunggal gimana? Enggak, yang pokoknya nyanyi aja, nyenang, nangis-nangis kita semua. Cukup sampai situ. Belajarlah pada firman. Itulah bicara tentang guru. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Kalau kita lihat kembali Lukas 5 tadi, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Itu perintah, bukan? Perintah. Tapi coba lihat jawaban daripada Simon. Guru, udah sepanjang malam kami kerja keras. Artinya mereka bukan pemalas, mereka bekerja. Sudah dengan segala daya upaya kekuatannya, pokoknya bekerja sungguh-sungguh. Sebagai nelayan pasti perginya malam, pulangnya pasti pagi, ya kan? Begitu. Jala udah disiapin semuanya, bagaimana semuanya. Kalau kita di sini, karena dulu kan belum pakai mesin, ya sekarang sudah pakai mesin. Oke lah, bensin apa, solarnya disiapin, semua ditengok, semua dilihat, cek bagus tidak, berangkat. Tentunya dengan sebuah harapan dapatkan ikan. Tapi anehnya nggak tahu malam itu, mungkin kalau orang bilang sial kali begitu ya. Aduh, mereka dapat ikan satu pun tak ada. Tak ada, nggak ada. Udah kerja keras loh guru, udah capek loh guru, nggak dapat apa-apa. Tapi perhatikan jawabannya. Tetapi karena kau yang mengatakannya, kau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Berarti dia mulai belajar apa? Taati apa kata Yesus. Halo, dengarkan saya baik-baik. Mungkin Anda sudah bekerja keras, susah hidup Anda, berat beban Anda sudah coba selama ini dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri,
dengan harapan besar dan semua Anda lakukan, tetapi tidak dapat apa-apa. Itu berarti Anda bukan berhenti untuk taat. Tetaplah taat pada perintah Tuhan. Apalagi kalau Anda belum pernah dengerin firman, belum pernah taati firman, tapi Anda kerja keras, mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya ambruk. Misalnya contoh, Anda berdagang, Anda jualan dengan keharapan, kekuatan, pagi-pagi buka toko, pokoknya bagaimana, siapkan semuanya, nggak ada yang beli. Bagaimana? Anda dituntut di situ bukan hasilnya sebenarnya. Tuhan ingin Anda belajar taat saja pada perintah Tuhan. Taatilah kebenaran itu. Waktu Anda mentaatinya, apa hasilnya saudara-saudara? Ingat ya, walaupun sangat lelah, walaupun sudah punya pengalaman buruk, sepertinya tidak mungkin, tapi karena Anda baca Alkitab, Anda baca kebenaran, lalu Anda bilang, tapi karena firman Tuhan bilang begini, oke lah, Anda melakukannya. Wow, hasil dari sebuah ketaatan. Ayat itu berkata apa? Bahwa mereka mendapatkan apa? Ikan yang berlimpah, sampai katanya mereka panggil kawan-kawannya yang lain, karena ikan ini banyak, udah mau tenggelam perahu mereka. Jangan berpikir perahu zaman dulu itu kayak sekarang. Kalau dulu mungkin gak akan tenggelam sepala banyak pun kan gitu, besar kan. Ya mungkin dulu ya perahu nelayan pinggiran begitulah, kecil kan. Dan kemudian udah penuh, tapi ini jalannya masih banyak lagi ikannya, pasti saya yakin pasti besar-besar. Nggak ada ikan-ikan yang ini 2-3 jari, nggak ada. Saya percaya minimal itu 7 jari, 8, besar-besar itu. Sampai mau tenggelam, panggil kawan-kawan yang lain, sih kawan-kawan pun bantu angkat supaya ikan ditaruh lagi di perahu-perahu lain. Saudara-saudara, itu hal yang menarik sekali. Jadi hasil dari sebuah ketaatan, satu, ada berkat secara jasmani, iya karena ikannya banyak. Tapi yang saya mau soroti, yang kedua adalah, coba Anda perhatikan waktu Petrus berkata apa setelah itu. Coba lihat, perhatikan dengan baik ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 2, 3 ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Lihat, dengar, lihat. Tadi yang pertama apa disebutkannya? Guru. Tapi kemudian setelah dapat berkat itu, dia hasil taatnya, dapat dia ikan, lalu dia menyebut Yesus itu apa? Tuhan, bukan guru lagi. Kalau begitu, apa maksudnya? Hasil orang yang taat, dia akan menerima sebuah pengertian lebih lagi di dalam rohaninya. Jadi kalau Anda tidak mau taat, Anda nggak tumbuh-tumbuh, nggak ngerti-ngerti kebenaran, begitu-begitu aja. Datang ibadah, ya duduk, dengar, lalu duit, ya pulang, ya begitulah. Ditanya sampai di rumah, tadi korbannya apa? Sayang kau nggak ikut kebaktian lah. Kenapa? Rugi. Iya, korbannya tadi apa? Nggak tahu lah, pokoknya lucu lah. Nggak tahu apa yang dibagiin, nggak masuk di akalnya. Pokoknya lucu lah. Lalu ditanya apa korbannya, dia nggak tahu. Pokoknya lucu lah. Sayang kau nggak datang. Memangnya saya ini pelawak apa? Kan enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan taatnya tadi Petrus, berkat yang kedua yang harus kita catat dengan baik adalah pengertian pengenalannya siapa Yesus itu makin bertambah. Sebelumnya dia hanya berkata guru, tapi kemudian dia sadar ini bukan guru, naik levelnya Tuhan. Wow. Saudara-saudara,
Itu sebabnya Anda perlu menyadari ya bahwa perjalanan hidup rohani ini harus terus bertumbuh. Amin, saudara-saudara. Jangan stagnan, jangan berhenti di situ. Menyedihkan sekali. Anda hanya berputar-putar di situ-situ saja. Anda nggak pernah mengalami sebuah pencerahan baru lagi. Mengapa demikian? Karena seperti saya bilang tadi, mulai meremehkan firman. Udah tahu nyaku itu. Udah ngerti nyaku itu. Udah tahu ceritanya itu. Begini, iya udah tahu ceritanya itu. Udah tahu nyaku. Apalagi kalau manusia-manusia kita yang suka dengar-dengar di YouTube, khotbah-khotbah, udah tahu aku. Udah ngerti aku itu. Makanya seringkali ada waktu baca Alkitab, dia lompati itu firman Tuhan, dia bacanya, udah tahu aku, lompat lagi. Ini cocok ini, ini cocok untuk Bapak Talu ini. Ini cocok sama dia. Begitu. Begitu ayatnya bilang, bertobatlah. Sebab besar dosamu gini. Bilang, inilah, ini pasti Mama Saki ini, memang payah itu. Gitu dia. Tapi begitu ayat-ayat bilang diberkati, haleluya, diberkati Tuhan. Saya baru berkat sama dia. Halo, adakah orangnya di sini begitu? Coba lihat kiri kanan Anda. Mado apa dia itu? Anda jangan begitu. Coba arahkan firman itu buat saudara, supaya Anda bisa makin mengenali siapa yang Anda sembah itu. Jadi Anda datang ke Tuhan karena Anda tahu Anda punya sebuah keyakinan, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat perkasa. Anda datang seperti itu pengertiannya. Wah, itu luar biasa itu. Itu jamin saudara-saudara, itu luar biasa. Anda harus tahu sebuah hal yang harus terus bertumbuh. Nah, ada yang menarik nih, saya mau sampaikan nih. Saya tiba-tiba diingatkan, ada yang menarik. Saya tanya pada saudara, Yudas Iskariot itu apa? Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus kan? Betul ya? Setuju ya? Nah, kalau Yudas itu murid Tuhan Yesus, berarti kan harusnya dia kan sudah bisa lihat. Harusnya dia sudah bisa tahu dong. Duduk bersama dengan Yesus setiap hari, iya kan? 3,5 tahun loh, bukan 1-2 hari. Kemana-mana ikut Yesus, kemana-mana bersama Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yudas Iskariot itu diselamatkan? Jawab saya. Tidak, bukan. Berarti artinya orang selalu di gereja, dengar firman Tuhan, ya kan? Ikut pelayanan, apakah diselamatkan? Ternyata contoh Yudas menjadi contoh yang sangat penting bagi kita, bahwa ternyata saudara-saudara, Yudas itu tidak diselamatkan. Apa yang membuat Yudas tidak diselamatkan? Sebenarnya ada yang berkata begini, karena dia bunuh diri, Pak. Oh ya? Iya dong. Oke. Ada lagi yang bilang kenapa? Bisa selamat, Pak. Kenapa? Waktu di tiang gantungan tadi kan gantung diri dia. Tiba-tiba, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tapi udah nggak sempat lagi, kalau udah mati dia. Tapi diselamatkan karena dia sudah bilang, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Surga dia, katanya. Kira-kira saya tanya saudara hari ini, kira-kira bener nggak itu ya? Hah? Ingat baik-baik saudara-saudara, Yudas tidak mengalami pewahyuan yang baru tentang siapa Yesus itu. Dia tidak bertumbuh di dalam pengenalan siapa Yesus itu. Sampai pada waktu dia dalam perjamuan malam, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus bilang, ada di antaramu yang akan mengkhianati aku. Tapi dialah satu-satunya murid yang memanggil Yesus sebagai
guru. Bukan aku kan guru. Nah, perhatikan baik-baik. Bukan aku kan guru. Dia hanya mengenal Yesus sebagai guru. Yang lainnya menyebut Tuhan. Siapa kata Tuhan? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya Yudas tidak diselamatkan bukan karena persoalan gantung diri. Persoalannya dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya imannya tidak ada, makanya dia gantung diri. Nah, itulah dia intinya. Bukan karena gantung diri itu. Karena sekarang banyak kali perdebatan, gantung diri itu masuk surga atau masuk neraka. Ada yang bilang, ya masuk surga lah bisa. Ada yang bilang, jangan menghakimi. Kenapa? Karena bisa saja waktu dicekek jadi lehernya begini, dan dia bisa, itu ada pun itu. Tapi udah lepas kursi tadi, nggak bisa lagi. Ampuni dosaku Tuhan, ampuni. Aku menerima Kau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Mati, masuk surga. Begitu. Ada yang bilang begitu juga. Ada yang pegang pemahaman seperti itu. Saya tidak percaya itu. Itu sebabnya waktu kau datang di dalam Tuhan, waktu engkau ada di dalam dunia kita ibadah seperti ini, pengenalanmu akan Tuhan harus bertumbuh supaya strong, imanmu kuat. Ada badai, ada masalah, kau tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan buat saya, Juru Selamat buat saya. Begitulah dia. Jadi saudara-saudara, jangan sampai, sekali lagi, Anda ibadah hanya sebatas ibadah begitu saja. Jangan sampai. Ya. Jadi kita akan selalu berkata bahwa Yesus itu di dalam kehidupan kita adalah pribadi yang harus terus-menerus kita kenali lebih dalam. Ingat, tidak cukup seban sampai begitu, tidak cukup. Tapi lebih daripada itu adalah Yesus sedang mengatakan bahwa kita harus yakini dalam diri kita bahwa sesungguhnya pribadi Yesus adalah pribadi yang harusnya terus dan lebih lagi terus kita kenali dalam hidup ini. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Coba lihat apa kata, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, apa kata Yudas Iskariot ya pada waktu mereka penetapan malam ya, perjamuan. Satu ayat coba lihat ya. Mari kita lihat Matius 26 ya, supaya kita bisa tahu. Ayat 21 sampai 25. Silakan Ina Marvel minta tolong baca Matius 26 ayat 21 sampai 25. Silakan Ibu. Matius pasal 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, Perhatikan baik-baik di situ dulu. Bukan aku ya Tuhan. Perhatikan baik-baik dulu ayat itu. Ya. Perhatikan baik-baik dulu ayat itu. Satu persatu berkata apa? Bukan aku ya Tuhan. Oke, lanjut Bu, lanjut. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi Yudas itu, dia menyebut Yesus itu bukan Tuhan, Rabi, guru. Anda nangkap kira-kira maksudnya ini? Hah?
Yang lain satu dengan yang lain mengatakan, Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Seorang demi seorang mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Coba bayangin tuh. Mereka mengenal Yesus itu bukan sebatas rabi, dia Tuhan. Tapi Yudas Iskariot mengenali Yesus sampai sudah 3,5 tahun. Sebentar lagi Yesus pun mati, tetap dia melihat Yesus adalah guru, bukan Tuhan. Jadi saudara-saudara, wajar imannya tidak tumbuh, imannya tidak ada dalam dirinya. Mengapa? Pengenalannya akan Yesus sangat rendah, paling rendah. Kenapa? Karena dia melihat Yesus itu hanya sebagai manusia. Wajar dalam kelemahannya, serangan datang, godaan datang, semuanya ambruk dia. Dia jual Yesus. Dan celaka 12-nya lagi, bukan bertobat dia. Apa yang dilakukannya? Semua orang punya dosa, betul ya? Semua bisa salah, betul ya? Betul kan? Loh ya, apa bedanya Yudas dengan Petrus? Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Kan gitu kan? Penyakit Petrus itu kan banyak di gereja juga banyak loh penyakit Petrus. Iya. Enggak lah sampai menyangkal kali dibilang, ya Petrus ini kan orangnya menggebu-gebu gitu ya. Wah, kalau ngomong tuh wah ini orang yang suka kalau ngomong tinggi, tapi nanti pas mau kerjakan sesuatu, nggak di situ dia, habis itu dia. Tapi kalau ngasih ide, canggih kali dia. Baru diajak, ayo kita kesini, Aduh, sorry lah ya. Aduh, ada yang mau kerjain. Ayo kita konsel gini. Aduh, sebentar ya, aku ada kegiatan. Padahal nggak ada gitu kan. Jadi disuruh ke kiri, dia ke kanan. Nah, samanya tuh. Petrus juga nih tuh kita ini kadang-kadang. Tapi bedanya dengan Yudas apa? Petrusnya tobat. Amin gak saudara-saudara? Nah, itu di situ bedanya. Petrusnya tobat, Petrusnya datang dia sama Tuhan lagi kembali dalam penyesalannya itu. Dan sehingga dalam 3 kali ayam berkokok itu, 3 kali dia menyangkal Yesus, maka Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali juga dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Hei Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus bilang, iya guru, iya Tuhan. Bukan guru lagi, iya Tuhan, aku mengasihi. Ditanya lagi 2 kali, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi. Kenapa 3 kali? Tuhan sedang memulihkan hatinya kembali. Sudah 3 kali dia gagal, tapi Yesus masih tetap terima karena Yesus mengasihinya. Gagal Anda, Yesus masih mampu menolong Anda. Tapi kalau engkau tidak mengenali Yesus itu siapa dalam dirimu, kau nggak akan datang padanya. Kau akan datang sama siapa? Amagabula de ina afiso ina nanawiso. Itulah itu kau datang ke sana lah. Hilang imanmu, nggak jalan begitu. Nanawiso semuanya begitulah. Ina afiso kesana engkau. Dan kemudian engkau akan didoa-doakan, sudah meniri-niri dia. Dan kau yakin dengan itu? Bodoh-bodoh. Kenapa kau nggak datang pada Yesus? Karena engkau tidak punya pengenalan tentang Yesus dalam dirimu. Maka pantas apa yang terjadi? Ambruklah. Sebentar-sebentar mau mati. Sebentar-sebentar ngomong, udahlah Tuhan, mati ajalah. Sebentar-sebentar ngomong, mulai nama-nama kebun binatang lah. Imannya nggak naik, ambruk imannya. Maka sekali lagi, wajar Yudas Iskariot dalam imannya yang kandas itu tidak naik, di situ terus masih di bawah saja terus. Akibatnya dia tidak merasa canggung, ya. Dia tahu bahwa dia, hati nuraninya bilang dia sudah menyalibkan orang yang tidak bersalah. Dia tahu, dia sadar bahwa itu sudah kubuat merana, menderita gara-gara aku menjualnya. Dia sadar. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak datang untuk bertobat karena dia pikir tidak ada lagi pengampunan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi pengampunan.
pengampunan dalam hidupnya. Ya udahlah, mati aja lah, nggak adanya gunanya, nggak bisa lagi. Nah kan orang kan gitu. Makanya siapa di sini yang apa-apa mau bunuh diri, apa-apa mau bunuh diri. Ada ibu-ibu ya kan mau bunuh diri, caranya gimana? Sengaja dia jalan di tengah, ternyata yang nabrak bukan truk apa, beca, hanya patah tulang saja, nggak mati-mati juga, menderita. Tuhan, kadang-kadang nggak masuk di akal aku, kadang-kadang ada orang yang begitu tuh, karena udah stres kan. Oh Tuhan, ada yang pura-pura mau apa, ini udah mau mati lah, udah mati aja lah aku, pergi dia ke laut, dilihatnya laut begitu, udah mati aja lah aku. Gara-gara air taruh ke muka, sadar dia, aku mau mati, mundur, akhirnya balik pulang. Saudara-saudara, imannya goyang gitu, goyang imannya. Nah itu, saudara-saudara, saya berharap kita semua di sini tidak akan goyah iman kita. Amin, saudara-saudaraku. Pertumbuhan rohani kita akan terus naik. Itu sebabnya teruslah engkau bertumbuh dalam Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan dalam hidupmu. Berjalan terus, setialah kau sampai engkau mati, karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara-saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak berpindah ke Ina Gabula Dede. Amin ya. Tidak berpindah kepada Ina Aviso. Haleluya. Iya, tidak berpindah. Sekali Yesus tetap Yesus, karena dialah yang menerangi hati kita, dialah Tuhan kita, dialah penyelamat kita. Mari kita naikkan lagu ini.